Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai wujud syukur kita atas segala karunia dan nikmat darinya. Salawat dan salam kita sanjungkan buat pucuk pimpinan kita umat Islam sedunia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, masih dalam momen Maulid Nabi, Allah menginformasikan di dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 128, sebagaimana yang telah khatib bacakan tadi, di mana Allah memberitakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang utusan kepadamu dari kalanganmu sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang bakal kamu tanggung. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat harap kepada manusia umatnya agar mau menjadi mukmin. Kenapa Rasul sangat harap manusia menjadi mukmin? Karena mukmin itu adalah sumber kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Andaikan penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, maka makmurlah negeri itu. Sebagaimana firman Allah yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk satu negeri mau beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu kemakmuran dari bumi dan dari langit dan dari bumi. Tapi andaikan penduduk satu negeri itu mendurhakai perintah Allah yang telah disunnahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, maka kami akan siksa bangsa itu karena kesalahan mereka. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah kita mempunyai cita-cita membentuk masyarakat bangsa yang beriman dan bertakwa.
Tujuan mulia ini dituangkan dalam tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia. Hal ini tidak akan bisa terwujud andaikan negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang tidak beriman dan bertakwa. Inilah pesan Allah yang disampaikan Rasul yang menjadi tema khutbah kita pada siang hari ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin banyak di antara kita umat Islam tidak paham kalau memilih pemimpin itu merupakan ibadah kepada Allah. Memilih memimpin itu merupakan ibadah kepada Allah. Maka Allah berikan regulasi tentang itu. Allah turunkan SOP tentang itu. Maka sebagaimana Al-Quran yang telah kita ketahui, surat yang ketiga Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, penguasa raja di raja, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah terletak segala kekuasaan, dan Engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ayat ini tidak dipahami menurut pemahaman Jabariyah, bahwa Allah memilih pemimpin di suatu negeri itu seenaknya Allah. Tidak. Allah mengangkat dan menjatuhkan pemimpin itu menurut sunnahnya, menurut aturan yang telah Dia buat, yaitu hukum sebab akibat yang disebut dengan hukum kausalia, sebagaimana tergambar dalam surat 45 Al-Jasiyah ayat 22. Kami jadikan langit dan bumi ini dengan hukum kebenaran, supaya setiap jiwa dibalasi menurut apa yang dia usahakan. Maka agar terwujud pemimpin yang bertakwa, maka harus dipilih pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Maka andaikan tidak ada di suatu negeri itu orang mukmin yang bertakwa, maka mustahil di negeri itu dipimpin oleh mukmin yang bertakwa. Bagaimana rakyat di suatu bangsa ada mukmin yang bertakwa kalau pendidikannya tidak mengajarkan keimanan dan ketakwaan? Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah mengajarkan di dalam surat yang kelima Al-Maidah ayat 55, regulasi pemimpin yang wajib dipilih adalah mukmin yang bertakwa. Dalam Al-Quran ini disebutkan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Pemimpin kalian yang sesungguhnya adalah Allah. Karena Allah tidak turun langsung kepada manusia, maka pemimpin kalian Allah dilaksanakan melalui Rasul. Karena Rasul tidak selalu berada di tengah-tengah kamu, maka Allah wariskan kepada orang yang beriman. Maka pemimpin mukmin adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang menegakkan salat. Bukti dia menegakkan salat, dia mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia salat subuh, maka dia tidak berani melakukan perbuatan keji dan mungkar sampai zuhur, dan begitu seterusnya sampai subuh kembali. Bukan berarti siapa yang salat zuhur lalu hapus dosanya sampai asar, sampai zuhur dan seterusnya. Ini adalah paham sesat dan menyesatkan.
yang membuat orang selalu talbisul haqqa bil batil. Salat itu mencegah adanya di depan, bukan di belakang. Maka siapa yang salat subuh, dia mencegah dirinya berbuat keji dan mungkar sampai zuhur. Siapa yang salat zuhur, dia mencegah dirinya berbuat keji dan mungkar sampai asar, dan begitu sampai zuhur kembali. Kemudian dia menjaga kebersihan jiwa dan hartanya dengan menerapkan undang-undang zakat sebagai aturan perekonomian. Intinya mukmin yang wajib dipilih itu adalah wahum rokiun, mereka yang tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, Rasul mengajarkan dengan ayat surat 4 ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikanlah amanah kepemimpinan itu kepada yang ahlinya. Tunjuk menjadi pemimpin orang yang ahli di bidangnya. Karena kata Rasulullah, iza usnidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Siapa yang memberikan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, tunggulah kebinasaan dan kehancuran. Yang ketiga, mukmin yang dipilih itu adalah mukmin yang unggul dari segi ilmu, wawasan dan fisik. Sebagaimana Allah memilihkan Talut kepada Bani Israel dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 246-247. Kaum Bani Israel komplain, kenapa harus Talut jadi pemimpin kami? Dia tidak kaya. Jadi kaya bukanlah ukuran untuk diangkat menjadi pemimpin. Adapun teori yang mengatakan orang kaya kalau kita pilih jadi pemimpin dia tidak korupsi. Justru sebaliknya, yang paling mudah untuk korupsi itu orang-orang kaya. Karena dia punya aset untuk dilego andaikan dia tertangkap. Tapi orang miskin tidak punya harta, dia takut korupsi. Dan itu kenyataan di bangsa ini. Yang korupsi di bangsa ini bukan orang-orang miskin. Maka kaya dan miskin bukan ukuran untuk diangkat jadi pemimpin, tapi adalah wazadahu bastatam fil ilmi wal jismi. Mereka yang pantas diangkat jadi pemimpin itu yang unggul dari segi ilmu, wawasan dan fisiknya. Coba kita pilih pemimpin yang jiwanya tidak dewasa, umurnya udah tua tapi jiwanya tidak dewasa. Ketika pemilu ada partai ini, partai itu. Tapi selesai pemilu, dia hanya mementingkan anggota partainya. Ini bukan orang dewasa. Kalau sudah jadi pemimpin, orang yang dewasa itu adalah seluruh anak bawah pimpinannya, itu adalah anggotanya. Tanpa mengindahkan lagi dia partai apa, golongan mana. Seorang Pak Jorong diangkat, itu semua warga Jorong itu adalah anak dia, maka dia disebut bapak Jorong. Tidak ada pandang bulu partai mana, golongan mana, alirannya apa, mazhabnya apa, tidak ada. Jangan sampai terpilih lagi orang-orang yang tidak dewasa secara ilmu, secara kejiwaan. Yang keempat, 5 dan 6 ini adalah larangan. Surat 5 Al-Maidah ayat 51, Allah melarang memilih Yahudi dan Nasrani jadi pemimpin. Maka siapa yang memilih dia jadi pemimpin, maka berarti orang Islam itu adalah Yahudi dan Nasrani. Di ayat 52-nya tidak ada yang memilih Yahudi dan Nasrani jadi pemimpin kecuali orang-orang munafik. Yang kelima, tidak boleh dipilih pemimpin itu adalah orang kafir dari golongan munafik. Orang munafik itu adalah golongan kafir. Surat yang keempat, surah An-Nisa ayat 142 sampai 145, fokusnya di ayat 144. La tattakhizul kafirina auliya. Jangan kamu pilih orang munafik jadi pemimpin. Yang keenam, jangan dipilih pemimpin yang cenderung mendukung kekafiran. Walaupun dia bapak sendiri, saudara-saudara sendiri. Surat 9 At-Taubah ayat 23. La tattakhizu aba'akum
wa ikhwanakum awliya inistahabbul kufra 'alal iman. Jangan kamu angkat bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu jadi pemimpin kalau dia lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Kenapa? Karena pemimpin yang seperti ini, pemimpin nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 ini, ahallu qaumahum daral bawar. Surat 14 Ibrahim ayat 28. Mereka akan menggiring bangsanya kepada lembah kebinasaan. Fakta